Episode 16. Adelia mengerjapkan matanya perlahan mencari sosok suaminya yang sudah memberikan kenikmatan untuknya semalam, tapi lelaki itu sudah tidak ada. Kemana dia? Apa Damian sudah pergi bekerja? Adelia segera bangkit untuk membersihkan dirinya. Dipandanginya buhnya sendiri yang penuh dengan bercak mereka bekas pertempuran mereka semalam. Adelia mengulum senyum simpulnya. Semalam Damian benar-benar memuaskan dirinya. Lelaki itu sangat manis. Dia hanya menunjukkan sikap penyayang dan baiknya hanya pada Adelia, membuat Adelia merasa beruntung bisa dinikahi oleh pria dingin itu. Mas, kerja, kenapa kamu jadi pemalas begini mas? Aku lelah terus tinggal di rumah mamamu ini. Dia memperlakukanku sebagai seorang pembantu, ucap Karin emosi. Bukannya dulu kamu juga seorang anak pembantu? Apa salahnya sekarang kamu bekerja di rumah mertua sendiri? Hitung-hitung pengabdian sebagai seorang menantu. Bukannya selama ini kamu sudah menikmati semuanya, jawab Haikal membuat Karin bertambah geram. Mas, tega kamu bicara seperti itu? Kalau kamu tidak mau bekerja biar aku saja yang bekerja, ancam Karin. Silahkan. Aku tidak pernah melarangmu untuk bekerja jika memang kau bisa, tantang Haikal membuat Karin mengepalkan tangannya dan pergi meninggalkan Haikal. Aku harus bisa bekerja. Akan ku tunjukkan padamu mas. Aku bisa tanpa dirimu, lihat saja nanti. Setelah aku dapat lelaki yang kaya akan aku tinggalkan dirimu, batin Karin. Rin, Karin mau kemana? Tanya Ibu Warsi melihat Karin ingin pergi. Aku keluar dulu Bu. Ibu dan Satria di sini saja. Aku pergi sebentar, ada urusan jawab Karin segera pergi. Sudah bangun? Tanya Damian yang melihat Adelia sedang menyisir rambutnya. Sayang, kamu dari mana saja? Kenapa meninggalkanku sendiri? Tanya Adelia merengut manja. Damian mendekat dan memeluk tubuh Adelia dari belakang. Kap. Dikecupnya tengkuk perempuan cantik ini membuat Adelia merasa geli. Aku menyiapkan sarapan untukmu baby, bisik Damian mesra. Ayo kita sarapan dulu, ajak Damian, dan dianggukan oleh Adele. Damian sudah memesan 2 porsi nasi goreng dan minuman coklat hangat. Kamu yang masak? Tanya Adelia. Aku pesan. Maaf, aku tidak bisa memasak, tapi jika kamu menginginkan aku yang masak, nanti aku akan belajar. Adelia memeluk tubuh suaminya ini. Tidak masalah untuk urusan masak, biar aku saja yang menyiapkannya sayang. Aku tahu kamu masih lelah, jadi kita pesan saja dulu. Adelia tersenyum manis dan dihadiahi 1 kecupan hangat di keningnya. Pengantin baru ini terlihat sangat mesra. Kamu tidak ke kantor sayang? Tanya Adelia. Besok. Hari ini aku ingin menghabiskan waktu bersamamu, jawab Damian sambil menikmati makanannya. Adelia menghela nafas panjang, lelaki ini sepertinya akan melakukannya lagi. Bekas semalam saja belum hilang, batin Adelia. Tapi mau bagaimana lagi, dia tidak bisa menolak sebagai istri. Sumpah gue nggak ngerti dengan Mas Haikal. Sejak dia bercerai dari Adele, dia jadi uring-uringan. Padahal dulu dia sendiri yang bilang kalau Adele mandul. Dan percuma saja dijamah, ucap Karin pada temannya Cynthia.
Jadi lo mau curhat soal Haikal? Udah gue bilang kalau jadi simpanan itu harus pandai mengatur uang. Suatu saat kita akan tercampakkan kalau sudah ketahuan istri pertama. Awalnya Mas Haikal sudah menyiapkan semuanya Beb. Tapi Adelia lebih pintar dari perkiraannya. Adele bisa mengamankan semua uang yang sudah diambil Mas Haikal, bahkan sampai rumah pun dia bisa ambil. Gila nggak tuh? Kesal Karin bercerita. Intinya Adele lebih pintar dari kalian, jawab Cynthia terkekeh kecil. Nggak usah ketawa gitu. Gedek gue denger nama dia. Udah. Sekarang lo mau apa, ngajak gue ketemuan? Tanya Sinta menyudahi tawanya. Gue butuh kerjaan Beb. Sampai gue bisa ngerayu omnya Haikal. Dia punya om yang tajir tapi akhir-akhir ini omnya susah ditemui. Gila lo. Nggak mungkin maulah omnya secara lo istri keponakannya. Dicoba aja dulu. Dijebak gitu. Tapi gue butuh uang sama kerjaan sekarang. Pusing gue nggak megang uang, keluh Karin. Lo mau kerja di bar? Entar suami lo marah. Gue udah nggak mikirin dia marah atau enggak. Gue mau pisah, pusing gue sama dia. Disuruh kerja malah diam bengong di rumah. Tambah puyeng kepala gue. Oke. Gue kasih pinjam 2 juta tapi lo harus kembalikan setelah gajian nanti, ujar Cynthia mengeluarkan uang pecahan 100. Iya, tenang aja. Jadi kapan gue mulai kerja? Tanya Karin semangat. Lusa lo udah bisa kerja, gue tunggu di bar, jawab Cynthia segera berdiri dan pergi meninggalkan Karin. Karin tersenyum bahagia melihat uang yang diberikan Cynthia. Sudah lama sekali dia tidak belanja. Uang tabungannya pun sedikit demi sedikit sudah terkuras habis. Sayang ngilu. D asteris sah Adelia. Jangan di R asteris mas. Tambah Adelia lagi dengan nafas memburu. Tapi aku suka, bisik Damian sambil terus remas. Lalu semua itu kembali terjadi hingga tanpa disadari oleh Adelia. T asteris ngan Damian sudah berhasil masuk ke lem baju atasannya. Dan bibir Damian sudah sampai di lehernya. Semakin turun dan Adelia tahu akan kemana arahnya ini. Tadinya pasangan pengantin baru ini sedang menikmati acara televisi di ruang keluarga mereka. Tapi tangan Damian terus saja bergerak aktif membuat Adelia menjadi tak konsentrasi menyaksikan sinetron kesukaannya. Tangan Damian sudah berhasil menurunkan Bear. Lik istrinya ini. Adelia menjerit kaget saat Damian menggigit G asteris mas di ujung puncak kembarnya. Sayang, sakit, rengek Adele. Damian hanya terkekeh kecil lalu melanjutkan kembali aktivitasnya hingga Adele mensah pelan membuat Damian tambah bersemangat untuk segera memulai petualangannya. Baby. Aku ingin sekarang, bisik Damian mesra membuat bulu kuduk Adelia meremang. Sayang, ini dia luar, ingat Adele. Tidak ada orang. Aku mau sekarang, kekeh Damian tanpa aba-aba menarik turun C asteris lana hatepans yang dikenakan Adele. Tanpa bisa Adele tolak lagi, Damian sudah menindih tubuhnya. Adele baru mengetahui sifat Damian yang lainnya. Dia tak bisa ditolak jika sedang menginginkannya. Lalu bagaimana selama ini Damian menyalurkan hasratnya? Selama menduda apakah dia main perempuan, pikir Adele. Adele membiarkan saja apa yang sedang dilakukan Damian padanya.
Karena dia juga menikmati permainan suaminya ini. Semakin hari rasa cinta Adele sepertinya semakin tumbuh pada Damian. Begitu juga sebaliknya, sepasang pengantin baru ini terlihat jelas saling mencintai. Asteris penjang dikeluarkan Adelia saat Damian menghentak sedikit kuat. Di mana Iran hal asteris ngatnya sudah masuk ke tempat yang seharusnya. Damian terkulai lemas di atas istrinya ini dan memeluk tubuh Adelia erat meskipun sofa yang digunakan sedikit sempit untuk mereka berdua. Tapi tidak mengurangi kenikmatan bercinta pasangan baru ini. "Sayang, bangun. Berat," keluh Adele. "Lanjut ke kamar ya, Del," ucap Damian membuat Adele membelalakkan matanya. Damian seakan memiliki kekuatan ekstra. Tak ada capeknya lelaki bertubuh kekar ini. "Sayang, aku lelah. Beri aku istirahat sejenak." "Baiklah Tuan Putri. Aku memberikanmu waktu sampai pagi. Sebelum ke kantor aku ingin lagi," ucap Damian mengecup kening Adele. Dan mengangkat tubuh istrinya itu untuk pindah ke dalam kamar mereka. Adelia membenamkan wajahnya di dada Damian. Adelia masih malu karena lelaki ini menggendongnya dalam keadaan mereka sama-sama polos. "Mau kemana kamu, Mas?" tanya Karin yang melihat Haikal sudah rapi pagi ini. "Kamu ini selalu mengajakku bertengkar. Sehari saja kamu tidak bawel, bisa nggak? Aku capek dengar ocehan tak bermutu darimu." "Mas, aku ini istrimu. Seharusnya kau perlakukan seperti ratu bukan babu. Kau pergi sesuka hatimu, Mas. Dan aku diperlakukan seperti babu oleh mamamu di rumah ini. Ingat, Mas, aku yang sudah memberikanmu keturunan sehingga kau bisa memiliki Satria," tekan Karin. "Untuk kau ketahui, jika aku tahu bercerai dari Adele, kehidupanku akan begini. Lebih baik aku tidak memiliki anak darimu, tapi kehidupanku terjamin bahagia. Apapun yang aku inginkan bisa aku dapatkan. Tidak seperti sekarang yang hidup melarat denganmu," jawab Haikal lalu pergi meninggalkan Karin. "Mas," pekik Karin tapi tak dihiraukan Haikal. "Awas kamu, Mas. Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku. Ini juga karena kebodohanmu," geram Karin mengepalkan tangannya.